ada isu, sekalipun isu itu bicaranya jelas ya, ada dokter, entah dokter gadungan, entah dokter bener, yang dikirim oleh geng Solo untuk meracun dan dokternya sudah ditangkap, ya kan? Ini nggak ada tanggapan dari Polda mengenai isu tersebut, isu yang tertulis, ya nggak ada. Nah, kalau memang benar ada upaya pembunuhan, berarti kan polisi-polisi yang membawa ke rumah sakit itu, Kramat Jati, rumah sakit polisi, rumah sakit polisi Kramat Jati itu harus digugat, pidana juga. Berita tentang penangguhan penahanan itu juga keliru besar. Dan ini sebetulnya beberapa pengacara, entah yang mana ini, karena pengacaranya banyak, ya, banyak dan nggak jelas. Pengacara dari kedua orang tersangka lalu sekarang kira-kira bakal masuk menjadi terdakwa itu mengira bahwa ketika mereka ditangkap pada hari Jumat pagi lalu dibawa ke Polda, saya nggak tahu bagaimana Roy di Polda tidurnya ya, tetapi kita mendengar ceritanya Tifa setelah ditangkap dibawa ke Polda, dia diberi kesempatan untuk ujian online dalam suatu ruang yang khusus sampai jam 11.30. Lalu ditahan di kamar tahanan bersama kira-kira 8 orang atau berapa. Tentu saja perempuan semua ya. Iya. Tempat tidurnya nggak pakai kasur, ada 3 bantal, tapi dugaan saya Tifa nggak mau pakai bantal, dipakai yang lain-lain itu. Ini semalam ditahan dia, sebelum paginya dibawa ke rumah sakit Kramat Jati. Nah, karena ada peristiwa penahanan itu, maka para kuasa hukum itu menyampaikan penangguhan penahanan, termasuk yang bukan kuasa hukum ikut menjamin. Ada kira-kira 50 orang disebut-sebut ya, ketika kemudian menginap di rumah sakit Kramat Jati hari Sabtu dan Minggu ya. Iya. Lalu Seninnya diambil lagi, dibawa ke Polda sebentar, lalu dibawa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Nah, petisi penjaminan penangguhan penahanan itu disampaikan. Lalu masyarakat taunya bahwa kemudian memang ditangguhkan. Ternyata tidak begitu. Karena apa? Karena Kejaksaan Negeri memang tidak bermaksud menahan. Nggak ada berita Kejaksaan bermaksud menahan. Itu semua berita dipaksakan terjadi oleh Polda. Sandiwara yang luar biasa itu. Ya. Dan kemudian Prabowo menganggap itu sebuah hadiah bagi Jokowi, hadiah ulang tahun. Jadi perlu dicatat di sini, nggak ada itu penangguhan penahanan. Yang ada adalah bahwa Kejaksaan memang tidak mau menahan. Dan kenyataannya memang begitu. Lalu entah siapa yang memaksakan bahwa pengadilannya
ada di Jakarta Timur. Nomor perkara 300 dan 301. Ini yang kita bisa baca. Apakah benar kejaksaan telah menghubungi Pengadilan PN Jakarta Timur? Iya. Pak Bintang, sebetulnya kenapa Roy dan Tifa itu dibebaskan? Karena sebetulnya pihak Kejari itu tidak mau menanggung risiko. Kenapa? Bahwa ada keterangan dari... Artinya kejaksaan tidak menahan. Ya, tidak. Jadi dalam kondisi bebas sekarang. Iya, Ya. artinya memang ancaman di bawah 5 tahun itu kan tidak berhak untuk ditahan. Dari 5 LP terhadap Roy dan Tifa itu hanya 1 yang diterima, dan itu ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Apakah benar seperti itu, Pak Bintang? Jadi bahwa ini sekaligus menepis anggapan bahwa kemarin ditangguhkan penahanannya. Liar sekali ini diskusi ini. Jadi gimana menurut Pak Bintang? Kalau menurut saya ini misalnya pembunuhan ya. Iya. Pembunuhan itu pasti aktornya pasti lebih dari 5 tahun, ya kan? Tetapi ada pembantu-pembantu. Nah, pembantu-pembantu itu sangat mungkin tidak dikenai kurang dari 5 tahun. Tetapi pembantu-pembantu ini kalau dibebaskan bisa menghilangkan bukti. Oleh karena itu, maka penahanan itu dengan sesuatu alasan tidak boleh menghilangkan bukti, ya, tidak boleh mengulang, tidak boleh melarikan diri. Nah, dalam perkara selain pembunuhan, mungkin itu dibebaskan. Tetapi kalau di dalam perkara pembunuhan, yang membantu itu meskipun kurang dari 5 tahun, dihukumnya bisa ditahan. Jadi menurut saya sekalipun kurang dari 5 tahun, ancamannya itu dengan alasan-alasan tertentu bisa ditahan. Dalam hal Roy dan Tifa itu, dari kacamata polisi itu bisa ditahan. Mungkin dari kacamata kejaksaan tidak perlu, karena mereka para intelektual, ya kan? Dan kemudian yang mereka lakukan itu adalah melakukan penelitian. Mereka tidak ada upaya menuduh Jokowi melakukan pemalsuan atau menggunakan ijazah palsu untuk menjadi wali kota, gubernur, dan presiden. Bahwa mereka melakukan penelitian untuk membuktikan bahwa dokumen-dokumen Jokowi itu memang nggak ada. Kalaulah ada, itu berupa fotokopi yang diyakini palsu dengan alasan macam-macam ya. Nomornya salah, tidak ada watermark, emboss. Ya, tidak ada emboss, tidak ada ya pakai kacamata, pakai kumis, ya. Jadi mereka sebetulnya memang tidak ada keinginan untuk menghina Jokowi, itu nggak ada. Nah, ini yang dilihat oleh pihak kejaksaan, sehingga mereka ya untuk apa ditahan?